Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan. Boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik di pagi hari ini. Ya. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus Sang Pemenang. Mari kita lihat ayat pokok kita di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kalau kita lihat latar belakang atau visi misi Tuhan Yesus lahir atau berinkarnasi menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, sebagai orang-orang yang sudah dikuasai oleh maut. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia, lalu dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Namun tidak sampai di situ saja, karena kalau hanya sampai mati saja maka sia-sialah pengharapan saya dan pengharapan saudara. Yesus Kristus itu setelah dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan dari kematian itu. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah sang pemenang. Dia mengalahkan maut. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Di mana kekuatanmu? Di mana kekuasaanmu? Kekuasaan maut itu tidak berkuasa lagi atas Yesus. Tidak berkuasa atas Tuhan yang kita sembah itu. Oleh sebab itu, buat saya dan saudara juga ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, itu membuka jalan buat saya dan saudara untuk kita boleh menang atau keluar atau dilepaskan dari hukuman dosa, dilepaskan dari belenggu maut tersebut. Tapi syaratnya apa? Yohanes 3 ayat 16 bagian terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagian terakhir dari ayat pokok kita tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Kepercayaan dan iman ini adalah satu paket yang tidak akan bisa dilepaskan. Ya, ini sama. Oleh karena iman dan kepercayaan kita boleh dimenangkan. Kita boleh sama seperti Kristus mengalami kemenangan atas maut itu tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami pada pagi hari ini ya, melewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama bahwa Yesus Kristus itu telah mati karena dosa-dosa kita. Ingat, karena dosa-dosa kita. Bukan karena dosa yang dia perbuat, bukan karena kesalahan yang dia perbuat, melainkan karena dosa-dosa umat manusia, umat ketebusannya. Lalu dikatakan bahwa ketika dia sudah mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia telah dibangkitkan. Sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan yang ke-4. Lalu yang kedua, setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri. Itu membuktikan bahwa benar-benar dia itu bangkit. Karena ada banyak orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun dia menunjukkan, menampakkan dirinya 40 hari di atas permukaan bumi ini. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari lamanya. Dan satu dampak yang besar,
terjadi kepada murid-murid ketika kebangkitan Yesus Kristus itu. Ketika mereka melihat Yesus Kristus itu dibangkitkan. Bahwa yang tadinya mereka hidup dalam ketakutan. Mereka mau lari, pergi, meninggalkan Yerusalem. Tapi ada satu muncul keberanian di dalam diri mereka. Dan mereka tetap bertahan di Yerusalem menantikan janji-janjinya Tuhan. Jadi ada dampak dari kebangkitan itu sendiri. Lalu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ini menyatakan bahwa dia itu adalah anak Allah yang berkuasa. Dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat yang keempat. Kemudian yang keempat adalah kebangkitan Kristus menggenapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus digenapi supaya teruji kebenarannya. Ya, jadi kebangkitan Kristus menggenapi firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 dan 55 saya baca begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55 ingat, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Jadi ini membuktikan atau menggenapi kebenaran firman Tuhan. Lalu oleh kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya itu melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kerajaan kegelapan atau iblis dan setan itu, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan yang gilang gemilang yang didapatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Jadi Yesus itu telah menang. Ya, dia telah menang, dan di dalam Matius 28 ayat 18 dia berkata bahwa dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kita juga bisa lebih dari pemenang. Pemenang-pemenang seperti yang dialami oleh Yesus Kristus, asal kita memiliki iman, kepercayaan di dalam Tuhan, ya. Jadi 3 fakta tadi penting dalam Injil Kristus Yesus itu adalah Kristus telah mati atas dosa-dosa kita, lalu Kristus telah dikuburkan. Tapi ingat satu hal yang sangat penting, bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, dia sudah dibangkitkan. Renungan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut kita semua, mampukah manusia menolak apabila ajalnya tiba? Mampukah kita menolak kematian itu? Tidak ada yang mampu bisa ketika ajal itu tiba, tidak ada yang bisa menghindar, enggak ada. Tetapi kemampuan kita itu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu ada. Karena kita percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kemenangan atas maut, kuasa maut itu ada kita miliki. Ya, kita akan hidup dalam kekekalan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan buat saya dan buat saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus? Ya, pernah? Mungkin kita akan ketemu. Kalau belum, mungkin kita akan ketemu. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, jangan lupa mendoakan mereka. Kalau ada kesempatan, mari beritakan Injil kepada mereka. Katakan bahwa Yesus Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia lebih daripada pemenang. Dan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun sama mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, mungkin untuk menguatkan kita boleh catat pada tanggal sekian saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang ini, dan kita mau lihat apakah orang ini akan dijamah oleh Tuhan, apakah orang ini akan menerima keselamatan seperti yang kita beritakan juga kepadanya. Itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu telah dibangkitkan
dan dia lebih daripada pemenang. Hafalan kita pada pagi hari ini adalah Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Begini kebenaran firman Tuhan, ya, ayat hafalan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu supaya kami memiliki keberanian untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain juga. Karena kami sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Kami sudah memperoleh kemenangan lepas dari kuasa maut itu. Supaya orang-orang juga boleh menerima hal yang sama yang kami nikmati Tuhan. Oleh sebab itu tuntun langkah-langkah kami. Pegang tangan kami di sepanjang jalan kami di sepanjang hari ini. Supaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan. Kemenangan demi kemenangan kami nikmati di sepanjang hari ini. Bersyukur kami kepadamu. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.